adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap sekolah minggu belum? Pastinya sudah dong. Nah, adik-adik kita kan sudah lama nih, Kak Indra sama adik-adik juga ketemu. Jadi kita tidak bisa saling menyapa. Nah, adik-adik, karena itu Kak Indra mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Hello, How Do You Do? Ya, mau nyanyi lagu Hello, How Do You Do? Bersiap ya. Nah. Sekali lagi ya. Hello, 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 how do you do? I'm glad to be with you, and you, and you, and you. Hello, 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 how do you do? I'm glad to be with you, and you, and you, and you. Shalala, 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 shalala. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Indra itu dari tadi mainan Rubik. Nah, ini Rubiknya. Nah, Kak Indra tuh mau bikin warna hitam di sini sama warna kuning di sini. Di sini ya. Tapi tidak jadi-jadi adik-adik, gagal terus. Waktu Kak Indra bikin warna kuning di sini, ya, warna kuning di sini itu udah jadi adik-adik. Kemudian waktu Kak Indra mau jadiin yang hitam, waktu hitamnya jadi, kuningnya malah rusak, tidak jadi. Nah, itu Kak Indra udah coba berkali-kali tapi tidak jadi-jadi. Nah, lalu tiba-tiba Kak Indra keinget sama sebuah cerita adik-adik. Cerita seorang anak laki-laki yang nama panggilannya Tommy. Nah, Tommy ini adalah seorang anak yang lahir di Ohio, Amerika Serikat, tanggal 11 Februari tahun 1847. Wah, udah lama sekali ya adik-adik. Nah, anak ini waktu berumur 8 tahun dia kan bersekolah. Nilainya itu yang matematika itu dapat 2 adik-adik, bahasa Inggris dapat 3, biologi 4. Nah, ada satu pelajaran yang dapat 10, yaitu membaca. Tetapi temannya ada yang dapat 40, 60, 95. Berarti nilainya Tommy yang membaca itu tidak bagus ya adik-adik. Nah, karena nilai Tommy tadi tidak ada yang bagus, akhirnya pihak sekolah memberikan surat kepada Tommy untuk diberikan kepada ibunya. Lalu Tommy-nya pulang sampai rumah, suratnya diberikan kepada ibu. Lalu ibunya membaca surat itu adik-adik. Nah, Tommy itu kan penasaran adik-adik. Dia tanya sama ibunya isi suratnya apa. Lalu sang ibu menjawab kalau Tommy itu anak yang jenius. Sekolah tidak ada guru yang sanggup mengajar Tommy.
Lalu sekolah memutuskan untuk Tommy belajar dengan ibunya di rumah. Lalu Tommy belajar dengan ibunya di rumah adik-adik. Setelah sekian lama belajar, Tommy menemukan sesuatu yang saat ini berguna untuk kita semua. Kira-kira apa ya? Adik-adik, kita akan tahu apa yang akan ditemukan Tommy saat firman ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Melbourne. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar ya. Yuk. Sudah memimpin kita dari awal, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Melbourne akan bercerita kepada kita semua, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kak Melbourne akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk kami terus melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kami akan bercerita kepada kita semua tentang salah satu tokoh yang melakukan tugas diberikan Tuhan kepada dia. Ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita pada cerita firman ini terdapat di dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang pertama hingga Keluaran pasal yang keenam ayat yang ke-12. Karena ayatnya cukup panjang, Kak Melbourne berpesan agar adik-adik dapat membacanya di rumah, dan jika ada adik-adik yang belum bisa membaca, boleh meminta bantuan orang tua untuk membacakannya. Jadi ceritanya begini adik-adik. Bangsa Israel pada saat itu mereka ditindas oleh bangsa Mesir, dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Firaun. Dia menindas bangsa Israel begitu kejam, menyuruh bangsa Israel kerja dan bekerja. Apa yang mereka kerjakan adik-adik? Mereka membuat batu bata. Mereka membuat batu bata untuk membangun bangunan yang besar. Satu ketika Raja Firaun sangat benci, marah terhadap bangsa Israel, sehingga dia memukul mereka. Kasihan sekali ya dek, begitu kerasnya. Dan pada saat itu Raja Firaun membuat bangsa Israel sangat menderita. Tidak diberikan bahan untuk membuat batu bata, disuruh harus mencari sendiri bahannya. Tetapi apa yang dilakukan adik-adik? Mereka terus berjuang melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Datanglah salah satu tokoh yang diutus Tuhan. Siapakah dia? Musa. Dia datang, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah umat-Mu. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah, dan mereka sudah ada perjanjian antara Allah dan nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub.
Kemudian bangsa Israel mendengar apa yang disampaikan Musa kepada mereka. Tetapi bangsa Israel tidak mendengarkan. Mengapa? Karena mereka sudah putus asa dengan penderitaan, dengan penindasan yang mereka alami. Tetapi apakah Musa berhenti di situ? Tidak. Musa terus melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Nah, dari cerita singkat yang sudah Kak Melben sampaikan, Kak Melben akan memberi suatu penerapan di dalam hidup kita. Dulu ada salah satu tokoh yang menjadi orang yang sangat-sangat disisihkan, yang sangat tidak dianggap. Dia pencipta apa ini adik-adik? Ya, ini bola lampu. Dia pencipta bola lampu. Namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah Tony yang tadi diceritakan oleh Kak Indra. Nah, Pak Thomas ini dulunya tidak dianggap sama sekali oleh gurunya. Bahkan guru-gurunya tidak mau mengajar dia. Dia harus putus sekolah. Tetapi berkali-kali dia gagal dalam menciptakan bola lampu. Apakah dia berhenti berjuang? Tidak, adik-adik. Dia tidak berhenti untuk berjuang. Nah, kita pun tidak boleh berhenti berjuang. Kita harus terus berjuang sampai kita mencapai satu titik di mana kita dikatakan berhasil. Begitupun yang Musa lakukan. Dia tidak berhenti berjuang sebagai perantara antara Allah dan umatnya. Kita pun tidak boleh berhenti berjuang melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Oke, nah sebelum kita menutupnya, kita akan mendengarkan salah satu ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan. Siapa ya kira-kira yang mau membacakannya kepada kita? Nah, Kak Melben mau menunjuk nih. Dek Banyu. Ayo, silakan Dek Banyu. Selamat pagi teman-teman. Aku akan membaca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dek Banyu sudah membacakan ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan bersama-sama. Pastinya kita tetap teguh, kita tetap kokoh untuk bekerja, untuk terus berjuang. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oke adik-adik, sebelum kita menutupnya, Kak Melben akan menyanyikan lagu dan Kak Melben mengajak kita untuk sama-sama menyanyikannya. Oke adik-adik, ini saatnya kita akan menyanyi bersama-sama dengan nyanyian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi kita tidak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan, menjadi orang yang kokoh, orang yang tangguh, sebab bekerja bersama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk kami tetap bekerja bersama-Mu Tuhan, agar segala sesuatunya kami terus mengandalkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan.